Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas soal pertidaksamaan. Nah, ini keempat-empatnya soal ini adalah pertidaksamaan. Nah, yang membuktikan ini adalah pertidaksamaan ini dari tanda ini, tanda lebih kecil, lebih besar, atau seterusnya ini. Nah, kita akan menyelesaikannya satu-satu. Nomor 1 dijawab. Nah, soalnya X kuadrat tambah 4X tambah 3 lebih kecil dari 0. Nah, untuk melihat intervalnya, pertama-tama kita harus tentukan nilai X mutlaknya dulu. Jadi, cara kita mencari nilai X-nya adalah kita gunakan persamaan biasa dulu, mencari akarnya. Sama dengan dulu kita pakai sama dengan 0, sehingga kita akan peroleh di sini X kurang X tambah 1 X tambah 3 sama dengan 0, sehingga kita akan peroleh nanti nilai X nya minus 1 atau X minus 3. Jadi ini harus kita buat di grafik. Caranya bagaimana? Maka buat grafiknya seperti ini. Tapi karena ini tandanya lebih kecil aja, lebih kecil, tidak ada tanda sama dengan di bawah, maka kita hanya membulatkan saja tanpa menghitamkan. Di sini minus 3, ini minus 1. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang, kita harus cari apakah ini yang sebelah kiri minus 3 ini positif atau negatif, begitu juga seterusnya ini. Jadi caranya bagaimana? Coba perhatikan. Caranya, lihat angka yang lebih kecil dari minus 3. Nah, angkanya misalkan minus 4. Nah, masukkan ke dalam persamaan tadi. Berarti minus 4 kuadrat ditambah 4 kali minus 4, ya, ditambah 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya ini nanti 16 dikurang 16 tambah 3. Nah, hasilnya sama dengan 3. Hasilnya sama dengan 3. Nah, 3 ini positif, ya. Positif. Nah, tadi yang kita uji adalah X minus 4 di sebelah kiri. Sebelah kiri minus 3. Berarti karena nilainya positif 3, berarti yang positif 3 bertanda positif. Maka kita buat di sini positif. Nah, kalau mau kita uji juga ini di dalam, di tengah-tengah ini berarti angka yang lebih besar dari minus 3, yaitu minus 2. Kalaupun kita masukkan nilai minus 2 ini ke persamaan yang tadi, maka kita akan pasti peroleh nilainya negatif. Ya, kalau di sini positif, pasti di sini negatif. Dan berselang-seling dia ini juga positif. Nah, perhatikan, katanya bahwa persamaannya lebih kecil dari 0. Ya, ini dia lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, berarti intervalnya itu harus yang lebih kecil dari 0, yaitu negatif, ya, yang lebih kecil dari 0 negatif. Berarti di sini, di dalam, di tengah-tengah ini, berarti intervalnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi intervalnya berada di minus 3 lebih kecil, lebih besar, lebih besar X, tapi lebih kecil dari minus 1. Artinya cara membaca ini bahwa X-nya lebih besar dari minus 3, tapi lebih kecil dari minus 1. Nah, jadi intervalnya adalah ini dia. Nah, dalam soal matematika, kalau kita bawa dia ke grafik, ini artinya grafiknya turun. Grafiknya turun. Ya. Sedangkan ini grafiknya naik. Ya. Kalau yang di bawahnya ini selalu turun. Ya. Selalu turun grafiknya. Itu perbedaannya. Ya, kalau di bawahnya selalu naik, ini selalu naik. Oke. Nah, ini contoh pertama. Sekarang kita kerjakan nomor 2. Nah, bagaimana kalau tandanya seperti ini? X kuadrat tambah 4X tambah 3, tandanya akan menjadi lebih besar dari 0.
Jadi sama aja, hanya lihat aja perbedaannya di sini nanti yang kita bandingkan nilainya. Nah, coba perhatikan, sama menggunakan hal yang sama, kita faktorkan menjadi X tambah 1 dulu, X tambah 3. Sehingga kita akan peroleh juga grafik yang sama nanti, yaitu X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan minus 3. Itu dia. Nah, kita akan peroleh di sini grafiknya, kita buat juga seperti ini. Sama, ini dia minus 3, ini minus 1. Perhatikan ya, minus 3 sebelah kiri, minus 1 sebelah kanan. Kenapa? Karena minus 3 kan lebih kecil dari minus 1. Semakin ke kiri, dia akan semakin kecil. Nah, jadi kita mau pastikan bahwa ini positif, negatif, positif. Kita udah cari tadi, maka sudah pasti di sini adalah positif, sudah pasti di sini negatif, sudah pasti di sini positif, sama dengan tanda yang tadi. Kalaupun kita uji sama hasilnya. Nah, sehingga nanti kita akan bandingkan ke nilainya, ya. Nilainya ini kan lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, berarti dia adalah positif. Berarti intervalnya di positif di sini dan di sini. Berarti kalau sudah seperti ini saling menjauhi daerahnya, maka harus kita buat intervalnya seperti ini. Kalau menjauhi berarti dia tidak berada di antara, tapi dia adalah kiri atau kanan, itu maksudnya. Berarti dia nilainya seperti ini. X adalah lebih kecil dari minus 3 atau X-nya lebih besar dari min 1. Jadi pilihannya ada dua, yaitu intervalnya X-nya lebih kecil dari min 1 dan atau X lebih besar dari minus 1. Ya. Kenapa pakai atau? Ya, ini. Kenapa bukan seperti ini dibawakan? Ini dibawakan mereka bertemu ini tadi intervalnya. Jadi intervalnya berada di daerah ini di dalam. Jadi di antara minus 3 dan minus 1. Sedangkan kalau daerahnya seperti ini, kita buat grafiknya di sini, maka ini kan ke kiri. Jadi kan kalau ke kiri dia kan berarti lebih kecil dari minus 3. Jadi yang ke kiri kan itu minus 3 ke bawah lah itu ya. Ya, semakin ke kiri semakin kecil. Makanya kita buat X lebih kecil dari minus 3. Sedangkan ini min 1. Ya, min 1. Dia ke kanan. Kalau ke kanan kan semakin besar, berarti daerahnya ke kanan. Kalau ke kanan berarti lebih besar ya. Jadi X-nya lebih besar dari minus 1. Jadi makanya seperti ini penyelesaian nomor 2. Jadi itu bedanya. Nah, bagaimana kalau ini nomor 3 dan nomor 4 soalnya? Sama saja. Hanya saja nanti di nomor 3 ini grafiknya nanti seperti ini. Grafiknya begini. Nah, ini dihitamkan. Ya. Ini tetap minus 3, min 1. Dan daerahnya juga tetap di sini. Sama halnya dengan nomor 1. Daerahnya di minus ini. Di dalam minus. Nah, tapi nanti intervalnya begini. Minus 3 lebih seperti ini dia. Oke. Kalau nomor 4, nah nomor 4 begini. Kalau nomor 4 sama halnya grafiknya di sini, bedanya nanti di sini ini dihitamkan ya. Ini minus 3, ini minus 1. Nah, di sini kan daerahnya tadi kan, ini dia. Ini daerahnya. Nah, ini plus, ini plus. Nah, jadi nanti untuk melihat intervalnya bagian cara menulisnya begini. X ya kecil sama dengan minus 3 ataupun X lebih besar atau sama dengan minus 1. Jadi ada pakai kata atau di sini ya. Atau. Jadi begitulah kira-kira teman-temannya cara penyelesaiannya. Mudah sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih, semoga bisa dipahami.